Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk kembali mengkaji kajian agama dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di bulan ini kita telah masuk di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 11 Sya'ban pada hari ini. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ke-8 dalam hitungan tahun Hijriah. Adapun nama-nama bulan itu dari zaman Nabi lahir udah ada. Dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Akan tetapi kalau penanggalan tahun Hijriah baru ditetapkan di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab beberapa tahun setelah Nabi wafat. Bulan Sya'ban adalah bulan yang tidak diistimewakan sebagaimana beberapa bulan yang dijelaskan langsung baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian lagi Ashhurul Hurum, ada yang namanya bulan haram. Dalam Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bilangan bulan dari Allah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Maka jangan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Berangkat dari ayat ini, ulama menjelaskan khususiatnya bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab yang udah kita lewatin. Kemudian bulan Dzulqa'dah yang itu bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-11, bulan ke-12, kemudian Muharram bulan pertama dalam penanggalan bulan-bulan Hijriah. Jadi ada larangan untuk tidak menzalimin diri kalian di 4 bulan tersebut. Kata ulama, ini menunjukkan istimewa. Karena berbuat zalim baik di bulan itu ataupun di bulan yang lain hukumnya sama, haram. Cuman kenapa secara khusus diminta di 4 bulan itu jangan menzalimin diri? Karena di bulan-bulan haram selain amal ibadah yang dilakukan di bulan tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda, begitu juga setiap dosa dan maksiat yang dilakukan di bulan tersebut akan dilipat gandakan dosanya. Jadi ulama juga mengajarkan kalau sudah masuk bulan-bulan tersebut, kalau nggak bisa menambah kualitas atau kuantitas di dalam ibadahnya, di dalam amal solehnya, minimal jangan perbanyak maksiat, minimal menekan maksiat di bulan-bulan tersebut. Nah, bulan Sya'ban ini tidak termasuk di 4 bulan tersebut. Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, aku enggak pernah melihat engkau puasa 1 bulan full seperti Ramadan, dan enggak pernah melihat engkau paling sering puasa di bulan lain selain bulan Ramadan seperti bulan Sya'ban. Nabi menjawab, dzaka syahru yaghfulu fihi an-nas. Bulan Sya'ban adalah bulan yang orang itu banyak lalai. Karena ini bulan di antara 2 bulan yang dimuliakan. Yang pertama bulan Rajab, Ashhurul Hurum. Yang selanjutnya bulan Ramadan.
orang banyak lalai di sini karena pengennya cari keutamaan fadilah di bulan yang dimuliakan aja. Jadi bulan Rajab dia full ibadah sebagian kata Nabi. Kemudian di bulan Sya'ban mereka agak malas-malasan. Kalau Ramadan udah keutamaan yang paling banyak Allah berikan di bulan tersebut. Maka Nabi memperbanyak puasa dan ibadah di bulan tersebut. Nah, kalau ulama memang dari awal, dari Rajab dia udah panaskan mesin. Sya'ban harusnya sudah semakin panas. Berharap di Ramadan mesin itu akan 1 bulan penuh berjalan dengan fungsinya dan semakin maksimal. Karena di bulan Ramadan lah amal ibadah itu dilipat gandakan, tidak terdapat di bulan-bulan lainnya. Kemudian diberikan juga berbagai macam ibadah yang tidak terdapat hanya di bulan Ramadan, seperti sholat tarawih dan yang lain. Nah, ulama itu udah terbiasa menghatamkan Al-Quran di bulan ini, udah terbiasa membiasakan diri untuk memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, dengan harapan kebiasaan itu akan semakin meningkat di bulan Ramadan. Bukan seperti kita manasin mesin cuma di awal-awal Ramadan aja. Di akhir-akhir Ramadan padahal yang paling banyak keutamaannya di akhir Ramadan, karena ada malam Lailatul Qadar. Mulai siang hari dia ngecat rumah, malamnya nggak tarawih lagi, yang ibu-ibu malamnya bikin kue. Bahkan kalau kaum salaf terdahulu dari 6 bulan sebelum Ramadan, mereka itu udah siap-siap dari segi finansial, terutama bulan Ramadan masuk dia nggak ada aktivitas duniawi sama sekali. Bahkan Imam Syafi'i yang kalau di luar bulan Ramadan itu sehari semalam cuma menghatamkan 1 Quran, menghatamkan 1 kali, jadi 30 juz sehari semalam. Di samping kepadatan kegiatan beliau di dalam belajar mengajar, beristinbat, mengarang kitab dari Quran dan hadis langsung, di bulan Ramadan siang hari beliau menghatamkan 1 kali khatmatul Quran, di malamnya 1 kali khatam. Jadi sehari semalam 2 kali khatam Quran, dan taklim ditiadakan oleh Imam Syafi'i untuk fokus ibadah. Nah, kita ini salah fokus. Malah bulan Ramadan kesempatan untuk mencari uang sebesar-besarnya dengan meninggalkan berbagai macam aktivitas ibadah. Yang paling kacaunya puasa Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat juga ditinggalkan. Jadi ibadah yang paling besar di bulan Ramadan itu puasanya. Jangan sampai karena hal-hal duniawi puasanya dikesampingkan. Waliyadzubillah, nggak ada berkah hidup, nggak ada berkah juga uang yang dia dapat untuk kita. Kemudian jadi bulan Ramadan, jadi dalam hadis innar rajaba syahrullah, sungguhnya Rajab itu bulannya Allah, diminta untuk memperbanyak istighfar, memperbarui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah lewat kita. Wa inna Sya'ban syahri, sungguhnya Sya'ban adalah bulanku. Ntar kita bahas tentang ini. Wa inna Ramadhana syahra wa inna Ramadhana syahra ummati, sungguhnya Ramadan itu adalah bulannya umatku. Arti bulannya umatku diminta untuk memperbanyak ibadah. Disebut faman taqarraba fihi bi khaslatin minal khair faka'annama, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan 1 kebaikan, maka diganjar dengan 70 kali lipat di bulan Ramadan. Barang siapa yang beribadah sunnah, maka diganjar seperti beribadah wajib. Jadi sholat qabliyah subuh yang kita lakukan di bulan Ramadan mendapat pahala seperti sholat subuh di luar Ramadan. Dan pahala wajib sama sunnah itu berbanding 70 kali lipat. Dan ini hanya didapatkan di bulan Ramadan.
Para salaf kita terdahulu, mereka dari awal Ramadan udah maksimal. Dan kemaksimalan itu dicontohkan oleh Nabi ketika malam 20, Nabi itu masuk masjid nggak keluar lagi kecuali malam takbiran. Jadi i'tikaf full untuk ibadah. I'tazalan nisa'ahu, katakan Nabi itu meninggalkan istrinya, tidak mendatangkan istrinya di 10 malam terakhir, fokus untuk ibadah. Jadi semakin meningkat ibadahnya di 10 malam terakhir. Termasuk dijelaskan juga tentang kedermawanan Nabi, mulai meningkat di semakin meningkat di 10 malam terakhir. Rajaan an yahsula lahu lailatul qadar atau yudrika lahu lailatul qadar. Diharapkan untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu disembunyikan? Kan tidak tahu kapan persisnya. Berbagai macam pendapat ulama, yang kebanyakan mengatakan di malam-malam ganjil. Kenapa disembunyikan? Supaya tetap semangat di malam-malam akhir itu untuk ibadah. Jadi maksimal ketika dapat malam. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu suatu malam yang kalau orang hidup bakal ngelewatin malam itu. Jadi keutamaannya bukan yang tahu itu malam Lailatul Qadar aja yang mendapat keutamaan, enggak. Siapa yang hidup di malam itu dia dapat malam Lailatul Qadar. Keutamaannya yaitu apabila dia sedekah di malam itu, sedikit dia sedekah, maka akan dilipat gandakan menjadi seperti bersedekah selama 1000 malam atau 84 tahun. Dan begitu juga maksiat, yang bermaksiat di malam itu akan dilipat gandakan seperti bermaksiat selama 1000 tahun namanya. Hal yang kayak gini lumrah di dalam syar'i, dalam syariat, suatu yang dilipat gandakan pahala, begitu juga dosa akan dilipat gandakan. Baik. Ini di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Rajab itu keutamaannya di malam pertamanya, bulan Ramadan di malam-malam akhir. Adapun bulan Sya'ban yang kita masukin sekarang ini terdapat di pertengahan bulannya, yaitu di malam nisfu Sya'bannya. Di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban ini warid keutamaan hadis. Keutamaannya di dalam hadisnya Nabi dengan berbagai macam riwayat. Yang pertama dikatakan di dalam riwayat hadis bahwasanya di bulan ini disebutkan qala fi tuhfatul ikhwan, dalam kitab tuhfatul ikhwan, ruwiya an Atha ibn Yasar radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Atha bin Yasar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, nusikha malakul maut alaihi salatu wassalam kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Malaikat maut dia akan menulis ulang orang-orang yang akan meninggal dari bulan Sya'ban ke bulan Sya'ban yang akan datang. Jadi semua yang akan terjadi dan yang telah terjadi itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Per 1 tahun disalin ulang oleh malaikat maut. Wa innar rajula la yadhlamu wa yafjuru. Sesungguhnya seseorang melakukan kezaliman, melakukan kefasikan, wa yankihu niswan, menikahi perempuan, wa yaghrisul asjar, juga menanam pohon, wa qad nusikha ismuhu minal ahya ila al amwat, dan tanpa dia sadarin pada saat itu namanya itu udah ditulis ulang dari orang yang hidup sama orang yang beberapa bulan lagi atau beberapa hari lagi akan dicabut nyawanya. Wa ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdal min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada malam yang lebih afdal setelah malam Lailatul Qadar kecuali malam
nisfi min Sya'ban, yaitu malam 15 Sya'ban. Dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh kemuliaan. Ada dua pendapat menurut ahli tafsir. Dua malam tersebut yang mu'tamad, kebanyakan mayoritas ahli tafsir mentafsirkan adalah malam Lailatul Qadar. Ada lagi pendapat yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Ala kulli hal, kedua pendapat itu mengindikasikan kuat bahwasanya dua malam ini adalah malam yang mubarakah di dalam Quran, yang penuh dengan keberkahan, yang diberkahin oleh Allah. Berarti di sana terdapat khususiat, keutamaan yang tidak dimiliki oleh malam-malam yang lain. Jadi setelah malam Lailatul Qadar, yang afdal adalah malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan di dalam athar wa hadis, dalam hadis-hadis yang lain, dipersingkat karena kitabnya kitab singkat, annahu yaqdillahu ta'ala fi tilkal lailatil mubarakah kulla ajalin, bahwasanya kesimpulan dari berbagai macam riwayat hadis, Allah menetapkan di malam yang penuh keberkahan tersebut kulla ajalin, setiap ajal, wa amalin, perbuatan, wa rizqin ila mithliha, dan juga rezeki ila mithliha, ke Sya'ban yang akan datang. Fi katsirin minal akhbar iqtisar alal ajal, di banyak khabar cuman dipersingkat kepada asar yang warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu malam nisfu Sya'ban. Di antara keutamanya di dalam hadis, haddatsana Al-Hasan ibn Ali Al-Khilal, haddatsana Abdul Razzaq, anba'ana ibni Abi Sabrah, an Ibrahim ibni Muhammad, an Muawiyah ibni Abdullah ibn Ja'far, an Nabihi, an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailatha, apabila sudah masuk malam nisfu Sya'ban, maka berdirilah kalian untuk ibadah di malamnya, wasumu naharaha, dan berpuasalah kalian di siang harinya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, sesungguhnya rahmatnya Allah, malaikatnya Allah turun dari terbenamnya matahari ke langit dunia. Fa yaqulu ala min mustaghfirin li fa aghfir lahu, adakah yang mau meminta ampun kepadaku, maka aku berikan ampun. Ala min mustarzikin fa arzuqahu, adakah orang yang minta rezeki kepadaku, maka akan aku berikan rezeki. Ala mubtalin fa uafi, adakah orang-orang yang kena musibah dalam keadaan sakit dan yang lain, minta kesembuhan, akan aku berikan kesembuhan. Ada kada wa ala kada hatta yatla'al fajr, adakah orang yang meminta begini begitu sampai terbitnya fajar. Baik. Kalau dalam hadis yang lain, yang setiap malam itu turun ke langit dunia di pertigaan malam terakhir. Cuman malam nisfu Sya'ban ini khususiat dari awal malam sampai malam-malam itu berlalu. Dijelaskan juga di dalam hadis, man ahya lailatan nisfu min Sya'ban ahyallah qulubahu yawma tamutul qulub, barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, Allah akan hidupkan hatinya di mana banyak hati yang mati. Kalimat ini ditafsirkan oleh ulama, wal murad bi mautil qulub syaghafaha bi hubbid dunya, yang dimaksudkan dengan matinya hati itu tertutupi, tenggelam di dalam kecintaan duniawi. Hal ini diambil dari hadis
la tadkhulu ala haula'il mauta. Nabi pernah bersabda, jangan kalian masuk kepada orang-orang yang mati itu. Qila man hum ya Rasulullah? Ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala al-aghniya, orang-orang yang kaya. Jadi ada orang di zaman Nabi pun terbukti ada sahabat yang ketika dia miskin, sebelum azan udah di masjid. Semakin tambah rezekinya, semakin agak lambat datang ke masjid, puncaknya nggak pernah ke masjid lagi. Semakin banyak hartanya, dia disibukkan dengan menjaga harta tersebut. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu menjaga dirimu. Orang selamat dirinya, nggak jadi korban untuk kriminalitas dan yang lain, karena dia pandai menjaga lisannya di dalam bergaul, tidak gampang emosi, tahu menempati diri. Jadi nggak ada yang tersinggung dengan ucapannya. Berapa banyak pembunuhan yang terjadi karena hal-hal sepele, karena sakit hati, atau barangnya diambil jadi korban kemalingan karena orang sakit hati dan ingin melihat dirinya menderita. Orang-orang yang berilmu tahu menempatkan diri di mana tempatnya, sehingga di dalam bersikap dan bertingkah laku dia punya ukuran yang sangat detail. Ukur dulu baru diucap. Kira-kira ada yang sakit gak ini omongan aku nih? Pikir-pikir dulu. Jadi ilmu bisa menjaga dirinya. Kalau harta, kalian yang capek jaga harta. Rumah pintunya udah keker, udah ada kunci untuk rumah, dibuat teralis pula di pintunya. Enggak cukup itu, pagarnya pula dibuat kerangkeng rumahnya. Udah cukup belum? Dipasang CCTV pula. Udah cukup belum? Dikasih lagi satpam. Super. Kenapa? Takut kemalingan hartanya. Akhirnya agak repot nggak? Repot. Kalau mau keluar rumah, kunci pintu dulu, kerangkengnya kunci lagi, pagarnya kunci lagi. Ntar kalau mau balik capek-capek mau langsung masuk nggak bisa, buka dulu pintu pagar, dorong dulu, masukin kendaraan, dorong lagi, kunci lagi, masuk rumah cari kunci lagi, kuncinya ketinggalan, balik lagi ke tempat kerja, kantor, gitulah. Kita capek jaga harta, gitu. Harta kita yang jaga. Kalau ilmu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Kalau ilmu diinfakkan, dia bertambah. Kalau harta dibelanjakan, maka dia akan berkurang nominalnya. Kalau disedekahkan secara zahir nominalnya berkurang, cuman di sisi Allah akan terus bertambah. Bahkan itu tadi menjadi baik. Jadi kekayaan yang dicelah di dalam Quran dan hadis atau cinta kepada dunia disebut hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kecintaan kepada dunia adalah sumber dari segala kesalahan, sumber dari segala malapetaka adalah cinta dunia yang melupakan akhirat. Dan itu enggak pernah akan habis, kata Nabi ya. Anak Adam itu kalau dikasih satu lembah isinya emas, dia minta lembah yang kedua. Kalau lembah penuh dengan emas 7 turunan ya, 70 keturunan, dia enggak akan habis makan harta itu. Artinya hawa nafsu yang ada dalam diri manusia dan syaitan tidak akan pernah menghembuskan angin kepuasan atas pencapaian duniawi yang dimiliki oleh Bani Adam. Walaupun orang udah berpandangan dia ini nggak ada kurangnya ya, kenapa nggak pernah ke masjid lagi? Dia mengatakan nggak lah, belum ada. Kawan udah punya mobil sport, aku belum punya. Di Jambi cuma berapa biji yang punya. Aku nih lagi ngumpulin nih, pengen duit. Udah punya? Udah cukup? Belum, aku belum punya jet pribadi. Orang udah punya semua.
belum punya pulau pribadi entar. Akhirnya dia tenggelam di dalam angan-angan yang tidak pernah terputus. Makanya kata Nabi, al-qana'atu kanzun la yufna. Sifat qana'ah, sifat merasa cukup, itu adalah harta yang tidak akan pernah habis. Jadi hal-hal ini yang membuat kepemilikan harta itu bisa menjadi hal yang buruk untuk pemiliknya. Itu satu sisi ya. Jadi mindsetnya itu, pikirannya dari bangun tidur ke tidur lagi yang ada uang, uang, dan uang. Adapun kematian dia nggak pikir. Bahkan sebagian mereka berpikir nggak bakal mati malah, kan tertutupi. Atau dianggap masih lama lah mati itu, gampang. Tanpa dia sadari, kehidupan ini secepat kilat berlalu. Tahu-tahu malaikat Israel telah di depan, berada di hadapan dia. Pada saat itu dia tidak sanggup berkata-kata lagi. Baru teringat nasihat-nasihat yang dia dengar dari hadis, dari Quran, dari para ulama, dari teman-temannya yang mengajak dia untuk berbuat baik, lalu dia abai pada saat itu. Inilah dia menyesal ketika penyesalan itu tidak berguna lagi. Pintu taubat terbuka kecuali sebelum terjadinya dua hal. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, itu yang terjadi kepada Fir'aun ketika dia tenggelam di laut merah. Dia beriman. Dalam Quran Allah abadikan kisahnya, al-an wa qad asaita qabl, kata Allah, sekarang kau bertobat, dulu kau ngaku Tuhan, kau bermaksiat. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini yang aku selamatkan badanmu aja, supaya menjadi tanda-tanda ibrah untuk orang-orang yang datang setelah engkau. Nih kalau orang cinta kepada dunia, nasirnya, ujungnya bakal menjadi seperti Fir'aun. Belum lagi ada sifat sombong, sifat angkuh kalau udah punya harta itu. Pilih-pilih kalau ngomong. Terus kalau mau datang suatu event, suatu pertemuan, pengennya di depan, pengen namanya disebut. Kalau enggak mau datang lagi, enggak mau nyumbang lagi, aku enggak dihargai. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrat min kibr. Enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit aja daripada sifat sombong, enggak masuk. Bagi banyak. Belum lagi suudzon kepada orang lain kalau datang, paling mau minta sumbangan itu. Takutan jadi orang setelah dia kaya. Kalau ada yang ngetok pintu, siapa tuh? Nggak kenal. Lihat pakai peci, bawa map, apa yang mau minta sumbangan ya. Kalau pernah ngasih dengan terpaksa, ngasih sedikit lagi jauh dari jangkauan. Wal iyadu billah. Nih. Makanya orang yang bakhil, orang yang pelit, kata ulama ada masalah dengan keimanan. Dia nggak percaya dalam hadis bahwasanya harta itu semakin bertambah kalau diinfakkan, baik dari segi keberkahan dan dalam banyak hal. Nah, ini bahaya. Ini bahayanya kan? Dalam hadis qudsi, ada dari hambaku yang aku ciptakan kaya. Kalau aku ciptakan dia dalam keadaan miskin, dia akan berbuat maksiat atau akan kafir. Ada dari hambaku yang aku ciptakan dan aku takdirkan untuk hidup dalam keadaan miskin. Kalau aku kayakan, dia bisa murtad. Nah, kata ulama, hiduplah dari sesuai apa yang Allah tentukan kepada dirimu. Yang paling capek itu dia miskin, cuman cita-citanya kaya dan tidak tercapai. Ini yang capek di dalam kehidupan. Maka hiduplah dengan apa yang Allah inginkan, jangan yang kau maui. Ya. Kalau para ahli mengatakan kebutuhan manusia itu hakikatnya nggak banyak. Simpelnya lihat orang-orang yang dalam keadaan perang, hidup serba terbatas, bertahun-tahun hidup di tenda. Hidup nggak mereka hidup. Waktu ketawa nggak ketawa, kenyang nggak kenyang juga. Enak juga.
Kalau dibandingkan kehidupan mereka yang di tenda, nggak ada penerangan, kita agak jauh lebih nyaman walaupun hidup di kontrakan dengan penerangan, dengan keamanan yang enak, nggak ada peperangan, nggak ada kekacauan di daerah sekitar, dan itu dia bertahun-tahun lamanya. Kita udah lebih enak, udah lebih nyaman. Yang kita perlu itu ketika lapar kita makan, apapun jenis makanannya, yang dari puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan rupiah, puluhan juta sekali makan, sama aja. Ketika masuk ke dalam badan itu ya kenyang-kenyang juga, ketika keluar ya jelek-jelek juga, busuk-busuk juga, bau-bau juga, sama. Maka kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wahai anakku, ketika hidup ini kita jangan sampai ketika makan nggak pernah makan makanan enak, kita harus makan yang paling enak, tidur dalam keadaan yang paling nikmat, dan nama kita baik di hadapan manusia. Anaknya pada saat itu kebingungan dengan ucapan ayahnya. Ayahku ini gimana? Kita kan dalam keadaan melarat, kok 3 hal itu emang bisa dicapai? Tuh, tinggal mindset aja, cara berpikir aja diubah. Kata Sayyidina Luqman Al-Hakim, engkau jangan pernah makan kecuali dalam keadaan sangat lapar. Maksudnya perbanyak aktivitas. Setelah lapar, apapun yang kau makan akan terasa nikmat dan enak. Kita biasain nyemil, makanya makanan enak pun gak kerasa pula enak, karena beli udah mahal. Yang kedua, jangan kau tidur kecuali dalam keadaan sudah sangat letih. Dimanapun kau tidur, pasti akan terasa tidurmu berkualitas. Gak perlu harus pakai matras tempat tidur, kasur yang harganya dari puluhan sampai ratusan juta, atau bantal yang kata ini udah teruji secara ilmiah meningkatkan kualitas tidur sampai 100%, enak dan yang lain, harganya berapa puluhan juta sampai ratusan juta. Nggak perlu itu. Banyakkan aktivitas di siang hari, engkau tidur dalam keadaan tidurmu berkualitas, nyenyak, enak. Dan jangan pernah kau nyakitin manusia, maka namamu akan menjadi harum di dalam kehidupan masyarakat. Sesimpel itu. Baik. Ini afat malapetaka yang disebabkan oleh harta ya. Baik. Jadi suatu kebodohan ketika orang cita-citanya mau jadi kaya gitu. Mau jadi kaya. Baik. Hiduplah sesuai dengan kemampuanmu, artinya sesuaikan pemasukan dengan pengeluaran, dan harus bisa seperti bunglon. Kalau pemasukan banyak nggak apa-apa, pengeluaran banyak. Kalau pemasukan sedikit, dia ubah gaya hidupnya. Ini contoh orang yang qanaah. Ada orang sudah terbiasa hidup enak, ketika mau hidup susah dia nggak mau. Akhirnya mau mempertahankan kehidupan mewah dengan menghalalkan segala cara. Akhirnya sampai yang mencuri dan yang lain sebagainya. Waliyadzubillah. Tayyib. Walhasil, singkatnya lah, keutamaan di bulan Sya'ban ini, di malam nisfu Sya'bannya. Keutamaan yang luar biasa. Nah tadi di mana hati banyak yang mati, jadi diminta untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi matinya hati tadi dengan cinta kepada dunia ya. Wagila al-kafar. Ada lagi yang mentafsirkan matinya hati itu adalah orang-orang kafir. Dalam Quran, aw man kana maitan fa ahyaynahu aw kafiran fa ahya. Jadi orang kafir itu dikategorikan hatinya mati. Wagila al-faza'u yaumal qiyamah akhdan min khabar yahsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Faqala al-musa wanzur ila uratin nisa. Faqala inna lahum fi dzalika al-yawm shughlan la ya'rifu ar-rijal annahu rajulun. Ada yang mengatakan
matinya hati itu adalah ketakutan yang luar biasa yang akan dirasakan manusia di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Baik, makanya disebut makna adamul maut qalbihi adamu tahayyurihi indan naza' wal qiyamah bal yakunu qalbuhu indan naza' mutma'innan. Artinya adalah hatinya itu tidak mati dan tidak kebingungan, ketakutan ketika sakaratul maut yang pertama, dan ketika hari kiamat terjadi. Ini janji di dalam hadis Nabi, barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah, Allah akan hidupkan ketika hatinya, di mana hati-hati banyak yang mati. Mati itu ditafsirkan ketika sakaratul maut, dia ketakutan datang malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Kenapa? Ngerasa dirinya banyak maksiat semasa hidupnya, ibadahnya kurang, takut pertanggungjawaban yang besar di sisi Allah. Orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu yang membuat ibadah yang dilakukan di malam itu membuat jiwanya tenang. Allahu alam secara menyeluruh, bisa jadi malam nisfu Sya'ban ini yang dulu dia nggak benar, gara-gara ibadah itu menyentuh hatinya, membuat perubahan secara besar-besaran di dalam kehidupan untuk hari-hari selanjutnya, memicu dia untuk lebih menggali syariat ajaran agama, dan setiap yang didengar itu dia termotivasi untuk mengamalkannya secara maksimal mungkin, semaksimal mungkin untuk bekal kehidupannya di akhirat, di alam barzah dan di akhirat pula. Jadi dia dalam keadaan nyaman. Jadi gambarannya orang ketika dicabut rohnya, mati itu kan artinya roh sama jasad pisah, itu rohnya dicabut, rohnya masih hidup tetap sampai hari kiamat. Jasadnya aja yang kaku, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita masih hidup karena masih bisa bergerak, karena roh masih ada di dalam jasad ini. Kalau udah dicabut, nah dicabutnya oleh malaikat Israel dari ubun-ubun kepala. Makanya yang pertama kali dingin itu di daerah kakinya, walaupun badannya masih agak hangat, kakinya udah dingin. Jadi dari ubun-ubun berarti yang keluar dulu dari bagian kaki. Sakit dan pedihnya dalam satu hadis dikatakan seperti ditusuk oleh 70 pedang banyaknya. Hadis yang lain seperti kambing yang dikulitin hidup-hidup. Kambing itu kan udah disembelih dulu baru dikulitin. Pedihnya kematian seperti orang masih dalam keadaan hidup dikulitin kulitnya sampai habis. Sepedih itu. Nah, ini kabar gembira diberikan kepada orang-orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tidak merasakan hal tersebut karena hatinya tenang. Nah, di padang mahsyar kelak ketika manusia dibangkitkan, matahari yang ini akan dikembalikan lagi. Setelah hari kiamat hancur semua, Allah jadikan lagi mataharinya tetap, buminya tetap. Cuman buminya udah didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada bangunan lagi, enggak ada gunung, enggak ada lautan. Disitulah manusia akan dibangkitkan kembali dalam keadaan sangat lapar, sangat haus, tidak berpakaian sama sekali. Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana laki-laki dan perempuan saling melihat auratnya masing-masing?" Wahai Aisyah, keadaan pada saat itu sangat genting. Orang gitu sangat begitu ketakutan kayak terjadi hari kiamat. Apa orang masih berpikir di dalam seksual? Nggak akan berpikir lagi. Saking mencekam
mencekam keadaan di hari kiamat tersebut. Cuman ada golongan-golongan yang keadaan jadi padatnya padang mahsyar itu, Allah akan bangkitkan kembali semua makhluk yang pernah Allah ciptakan di dunia ini, termasuk binatang. Binatang itu dihidupkan kembali. Cuman binatang setelah akan didirikan faslul qada, ditanya dan ditimbang amal perbuatannya, binatang Allah ucapkan kunu turaban, jadilah kalian tanah. Udah, mereka menghilang. Cuman kalau bangsa jin dan manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau malaikat langsung masuk surga tanpa dihisab karena nggak punya dosa. Nah, ini keadaannya. Nah, di dalam perjalanan umat ini, ulama terdahulu pecah menjadi beberapa golongan. Mereka sepakat menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Nah, ibadahnya itu sendiri-sendiri atau berkelompok. Sebagian mengatakan makruh berkelompok, sunnahnya sendiri-sendiri. Yang mengatakan berkelompok ini pecah lagi jadi dua pendapat. Berkelompok itu di rumah-rumah, apa boleh di masjid-masjid. Ada yang mengatakan di rumah aja, jangan di masjid. Ada lagi pendapat yang mengatakan di rumahnya Allah, di masjid berkelompok. Jadi semua ada pendapat masing-masing. Ada dalil masing-masing ucapkan. Nah, kita hampir di seluruh dunia di malam nisfu Sya'ban, sama di Yaman juga tempat kita belajar dulu, di Tarim, baca Yasin 3 kali dengan niat yang sama dan dengan doa yang sama per 1 kali membaca Yasin. Baik. Nah, kenapa yang dibaca itu surah Yasin dengan niat yang berbeda? Karena kalau sudah dituliskan tadi oleh malaikat, berarti bakal terjadi. Kalau belum dituliskan, berarti nggak terjadi. Dalam hadis la yaruddul qada illa doa, tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Doa setelah membaca Al-Quran itu akrab lil ijabah, lebih cepat diijabah. Makanya karena ditulis ulang dari rezekinya, dari ajalnya, rezekinya, ajalnya, kemudian perbuatannya, dari Sya'ban ini ke Sya'ban yang lain, maka kita berniat bertawasul dengan membaca Al-Quran dan berdoa setelah itu untuk supaya ajalnya dipanjangkan oleh Allahnya umurnya, cuman dipanjangkan dalam keadaan selalu diberikan taufik untuk ibadah kepada Allah. Kalau panjang umur cuman banyak maksiat untuk apa? Kemudian yang kedua, digampangkan rezekinya, diluaskan rezekinya. Yang ketiga, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari musuh. Baca. Jadi kenapa kita membaca itu? Karena di dalam hadis seperti tadi kita jelaskan, karena ditulis ulang oleh malaikat terkait dengan ajal dan rezekinya. Sebelum ditulis, kita minta kepada Allah. Boleh enggak? Sangat dianjurkan. Supaya diberikan hal-hal yang baik, memotivasi kita untuk selalu memperbanyak dan melakukan kebaikan, sehingga kita tergolong orang-orang yang baik. Kenapa harus bawa air minum? Karena yang dibacakan Al-Quran. Di dalam hadis, ketika Al-Quran dibacakan, akan turun keberkahan, ketenangan, diselimutin oleh malaikat rahmat di tempat tersebut. Itu umum untuk semua ayat Al-Quran, termasuk Yasin. So, kenapa malam nisfu Sya'ban aja? Karena orang bawanya cuma malam nisfu Sya'ban aja. Udah bawa ceret, udah bawa galon, gentong air, cuman di luar aja, nggak usah masuk dalam masjid. Supaya dapat keberkahan. Sebenarnya itu nggak malam nisfu Sya'ban. Kita baca Quran di rumah, air minum, buka air minum. Karena dalam hadis ma quri'a
Quran fi baitin aw ma yatlu ayatul Quran fi baitin min buyutillah, tidaklah ayat Quran itu dibacakan di rumah-rumahnya Allah. Rumahnya Allah contoh aja, tempat di mana tempat juga sama. Illa nazalat alaihimus sakinah wa haffat alaihimur rahmah, kecuali akan turun ketenangan, diselimutin oleh rahmatnya Allah, dan nasnya di dalam hadis. Jadi kenapa bawa air dan dibuka, maksudnya itu. Man itu enggak khusus di malam nisfu Sya'ban aja, di mana kapanpun kita baca Quran, ada air buka diminum, ada keberkahan khusus Allah turunkan di dalamnya. Itu maksudnya. Jadi enggak ada la yu'tabar bid'atu bid-din, enggak dikategorikan itu bid'ah atau menyimpang dari ajaran agama, enggak sama sekali menyimpang. Dan ini dilakukan oleh sawadul a'lam, oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia, bukan di Indonesia aja. Jadi kalau dikatakan itu cuman ritual yang dilakukan di Indonesia, itu bohong. Semua masyarakat kaum muslimin di seluruh dunia melakukan itu di malam nisfu Sya'ban. Cuman yang diminta menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan berbagai macam aktivitas ibadah, dari maghrib sampai adzan subuh. Kalau enggak ya minimal lah, karena dibuat bareng-bareng lebih semangat antara maghrib dan isya dari awal. Harusnya habis itu kita ibadah lagi, baca Quran ke, sholawat diperbanyakin. Kalau ada majelis taklim dibuka habis isyanya, hadir majelis taklim supaya memperbanyak ibadah. Minimal kata ulama, salat isya dan salat subuh berjamaah. Dalam hadis, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, dia seperti ibadah satu malam suntuk, setengah malam. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, seperti ibadah satu malam suntuk. Jadi yang salat isya dan subuh berjamaah seperti ibadah 1,5 malam. Baik. Cuman di dalam hadis, di dalam berbagai macam riwayat, ada beberapa golongan yang dia enggak dapat maghfirah dan enggak dapat rahmatnya Allah di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, orang yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu seperti yang kita dengar kalau orang datang ke dukun itu syirik. Syiriknya yang begini. Kalau dia minta supaya jadi orang kaya, datang ke dukun. Jadi ngerasa seperti dukun ini mempunyai wewenang untuk menurunkan rezeki ke orang lain. Sedangkan yang menurunkan rezeki di dalam Asmaul Husna juga Ar-Razzaq itu, Innallaha huwa ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Cuman Allah satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Dia menyekutukan Allah di dalam, menyekutukan itu menyamakan Allah dengan salah satu makhluknya di dalam perihal rezeki ini. Sedangkan Allah sifatnya laisa kamitslihi syai', mukhalafatun lil hawadits. Baik, ini namanya musyrik. Wa musyahin. Musyahin ini orang yang punya dendam, punya rasa benci kepada satu orang muslim. Apalagi keluarganya, apalagi saudaranya, gara-gara bagi waris enggak adil. Akhirnya enggak tegur. Ini di malam nisfu Sya'ban yang Allah kasih rahmat begitu luas, enggak diijabah apalagi di hari-hari yang lain. Wa usyar. Usyar ini adalah orang yang mengambil harta orang lain secara zalim. Banyak juga ini ya yang di pemerintahan. Orang ngurus sesuatu harusnya gratis, cuman dia perlambat, dia persulit. Harus begini, minta duit pelicin. Jadi ini orang itu enggak berkah, matinya paling susah ini orang gitu. Dalam hadis, man wuliya amral muslimin, dalam hadis, barang siapa yang dia itu dijadikan orang yang mengurusi urusan kaum muslimin, jadi pejabat. Fasyagga alaihim, kemudian dia persulit kaum muslimin. Fashghuq lahu, kata Nabi, ya Allah persulitlah hidupnya dia. Nabi yang doain.
Akan tetapi kalau dia mudahkan, maka mudahkanlah kehidupannya ya Allah. Ngambil sedikit-sedikit, kaya enggak juga, atau belagak kaya aja, belagak senang hidupnya susah. Kalau dalam keadaan itu dia berikan Allah berikan kesenangan dia tanpa batas, ini adalah orang yang Allah benci. Kalau Allah udah benci kepada manusia, Allah lancarkan segala aktivitas duniawinya, nggak dikasih penyakit, hartanya nggak habis-habis, cuman ibadah enggak, dan saking sombongnya dia bangga, dia lihat aku nggak pernah ibadah, badan-badan sehat aja. Ini orang yang paling Allah benci. Ketika ajal menjemput, langsung disentak berbagai macam azab, nggak akan putus sampai hari kiamat. Dapat dirinya. Jadi hati-hati kesenangan yang kita dapat itu nikmat atau malahan istidraj. Wa qatilun nafsin, orang yang membunuh dan dia tidak bertobat dari perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain. Wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi, enggak mau teburan dengan tetangga, dengan keluarga, dengan rival, kecuali perselisihannya itu syar'i. Dia murtad, udah enggak usah tegur lagi. Dia ahli maksiat, kita takut terjerumus ke dia, apalagi obat-obat terlarang itu semua nggak boleh kenal lagi sama orang. Ini orang-orang yang dianjurkan untuk memutuskan tali silaturahmi. Bahkan kalau ulama maunya dia semua orang mendiamkan dirinya sampai dia kembali lagi ke jalan yang benar. Cuman semua orang itu udah tahu juga ajaran agama ya. Cuman kalau kita dia karena ahli maksiat, padahal ahli maksiat lain banyak yang dia temenin. Kenapa ini aja? Alasannya ahli maksiat padahal punya dendam pribadi. Dendam ini yang hukumnya haram. Dendam, sombong, dengki, iri hati itu semua dosa yang tidak terlihat dan tidak terasa, hanya dirasakan oleh orang-orang yang paham agama. Berapa banyak orang sholat ratusan rakaat, sambil sholat dia maksiat karena masih nyimpan dendam. Ketika tawaf di depan Ka'bah masih dendam, masih dengki, masih iri hati sama orang, masih buat pahala ibadah pun sambil masih memproduksi dosa. Ini orang-orang. Makanya orang yang ahli ibadah cuman ilmunya kurang, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Waliyadzubillah. Karena buat dosa tanpa dia sadari. Wa musbilul izar. Musbilul izar di sini orang yang memakai pakaian laki-laki ya di bawah mata kakinya. Disebut isbal. Dalam hadis banyak ancaman-ancaman di dalam hadis ini. Cuman kata ulama yang disebut, kata Imam Nawawi, isbal yang haram itu kalau dia pakai pakaian di bawah mata kaki disertai rasa sombong. Jadi sombong yang mengharamkan. Karena dalam satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis, ya Rasulullah, aku masuk dalam ancaman hadis ini berarti. Karena Sayyidina Abu Bakar ini orangnya kurus, jadi pakaiannya sering melorot. Celana yang pakai di dalam itu sering melorot sampai mengenai mata kakinya. Kata Nabi, ya Abu Bakar, anta lasta minhum, wahai Abu Bakar, engkau itu bukan golongan dari mereka. Hadis inilah yang mentaksis. Jadi isbal yang haram itu apabila menutupin mata kaki dengan rasa sombong. Zaman dulu kan pakaian kurang, jarang, susah, mahal. Nah orang kaya itu pakai pakaian sambil bawa supaya menunjukkan kekayaan dirinya zaman Nabi. Baik. Jadi kalau nggak disertai rasa haram, kalau kita sekarang nggak ada bangga-banggaan untuk itulah, karena memang jarang ya. Jadi nggak sampai haram. Wazanin, orang yang berzina belum bertobat, artinya menyesali perbuatan yang pernah dilakukan. Wasyaribun, orang yang minum minuman keras, alkohol, begitu juga narkoba ya. Wa qattad ini namam ya. Orang yang hobi ngomongin orang lain. Kalau kumpul sama si B ngomongin si A, kalau ngomong sama si A ngomongin si B. Bulan-bulan tuh ngomongin kau begini. Ini qattad namanya namam. Kata Imam Syafi'i, orang kayak gini jangan dideketin. Sekarang dia ngomongin orang lain ke dirimu. Suatu ketika kau ngobrol, engkau nyaman sama dia, rahasia mau engkau ungkapkan ke dia, dia bakal ngomongin tentang dirimu ke orang lain. Hati-hati. Wa musawwir ini orang yang membuat patung atau yang melukis dengan full lukisannya, semua badan. Hukumnya haram.
Dulu patung-patung kita di Jambi cuma setengah badan, nggak haram. Kayak patung Sultan Taha di Bandara Lama. Seorang patung dibuat full satu badan, itu hukumnya haram, termasuk dosa besar. Wa'agun liwalidayhi, durhaka kepada kedua orang tuanya, nggak peduli, nggak penuhi kewajibannya sebagai seorang anak, dan itu dijelaskan di kitab. Wa mudrifun fit tijara wa mubtadi', orang-orang yang mempunyai pemahaman sesat tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah Allah Subhanahu wa taala alam. Ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Jadi secara hukum asalnya puasa itu adalah ibadah. Puasa itu cuman haram di hari Idul Fitri, nggak boleh. Hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ini 5 hari yang diharamkan untuk puasa. Sama dari tanggal 16 Sya'ban sampai akhir juga diharamkan untuk puasa bagi orang yang tidak pernah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Satu. Yang kedua, orang yang tidak pernah yang tidak punya utang puasa. Kalau punya utang puasa masih diwajibkan. Karena kalau udah datang bulan puasa yang akan datang, yang qadanya belum dia bayar, utang belum dia bayar, dosa dia. Dosa, dan ketika bayar puasa harus bayar plus fidyah. Jadi kalau puasa di hari Jumat yang dikatakan makruh, berpuasa cuma 1 hari di hari Jumat, dan itu bukan termasuk hari Arafah, hari Asyura yang diajarkan untuk puasa, atau bulan Syawal yang termasuk 6 Syawal. Jadi hari Jumat itu makruh kalau tidak puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Kalau dia masih puasa nggak makruh. Cuman makruhnya tetap masih dapat pahala. Makruhnya min haisul ifrad gitu. Cuman dari segi pahalanya, dari segi puasanya tetap mendatangkan pahala. Jadi kalau kita mau puasa hari Minggu, kan kalau mingguan yang disunahkan itu Senin Kamis saja. Mau puasa hari Selasa dapat pahala nggak? Tetap dapat pahala. Rabu dapat. Jadi tanya tadi, kalau kita mau puasa di bulan Sya'ban ini, cuman nggak Senin Kamis atau nggak teratur lah, kadang puasa kadang nggak boleh, dapat pahala. Bukan hanya di bulan Sya'ban ini, di bulan yang lain juga sama. Cuman Nabi banyak puasa di bulan ini, karena bulan Sya'ban juga disebut bulannya Nabi, dan Sya'ban adalah bulanku. Karena turunnya ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi di bulan ini. Gitu ya. Jadi boleh dan tetap mendapatkan pahala. Niatnya gimana? Aku niat puasa esok hari udah cukup. Dan untuk yang masih ada qada puasa harus dibayar di bulan ini ya. Dan kita mau jelasin perempuan hamil dan melahirkan yang enggak puasa, mereka itu tetap wajib qada puasanya. Bukan berarti aku lagi hamil enggak puasa lah, besok bayar fidyah aja. Enggak ada istilah bayar fidyah. Fidyah itu bisa dia qada plus fidyah, tergantung keadaan. Cuma qadanya itu mau enggak mau wajib. Mau dia hamil, mau dia melahirkan. Nggak ada istilah cuman diganti, cuman bayar fidyah. Ini yang banyak salah dipahami.
Ibu hamil dan melahirkan, kalau ditakutkan kekhawatiran bayinya aja, kalau dirinya enggak, maka dia wajib qadha plus fidyah. Kalau yang dikhawatirkan hanya dirinya aja, bayinya enggak, atau dirinya beserta bayinya, dia cuma wajib qadha. Jadi tetap harus puasa. Oh, aku hamil pas lagi bulan puasa, itu 1 bulan full nggak pernah puasa, wajib qadha. Kalau perempuan, nah kalau fatwanya nggak salah dia dengar. Ini kenapa? Karena malas sebenarnya. Karena kalau konsultasi dengan dokter kehamilan, kalau nggak ada masalah di dalam kehamilannya, nggak apa-apa puasa. Dan kalau paham hukumnya pasti nggak mau. Kalau perempuan-perempuan yang pernah nyantri, istri saya itu pernah 2 kali hamil di bulan Ramadan. Kamu ditinggalin, nggak enak lah kita puasa, orang lagi nggak puasa. Mendingan kita puasa ketika orang lagi puasa. Kemudian bulan Ramadan juga puasanya, pahalanya lebih besar dibanding diqadha di bulan lain. Nah, ini juga pemahaman yang clear. Ada yang lain? Ada lagi? Sudah. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لا وعتم علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.